Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2348201164 dari kelas 5C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi PPT saya, yaitu dengan mata kuliah Kimia Bahan Alam, itu tentang alkaloid, glikosida, dan juga saponin. Glikosida dan saponin. Alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan berperan penting dalam bidang farmasi. Senyawa-senyawa ini memiliki struktur kimia, sifat fisikokimia, serta aktivitas biologis yang berbeda-beda, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional maupun modern. Pemahaman mengenai pengertian, sifat, klasifikasi, dan biosintesis alkaloid, glikosida, dan saponin diperlukan untuk mengetahui potensi serta pemanfaatannya dalam pengembangan obat dan produk kesehatan. Untuk pengertian sendiri, alkaloid yaitu senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen, bersifat basa, dan umumnya berasal dari tumbuhan serta memiliki aktivitas farmakologis yang kuat. Untuk glikosida yaitu senyawa metabolit sekunder yang tersusun dari dua bagian utama, yaitu gula atau glikon dan bagian bukan gula yaitu aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan dan dapat terurai menjadi glikon dan aglikon melalui proses hidrolisis enzimatik ataupun asam. Lalu, untuk saponin adalah senyawa metabolit sekunder golongan glikosida yang memiliki kemampuan khas untuk membentuk busa stabil ketika dikocok dengan air, menyerupai sifat sabun. Senyawa ini banyak ditemukan pada berbagai jenis tumbuhan dan tersusun atas aglikon berupa steroid dan triterpenoid yang terikat dengan satu atau lebih gugus gulanya. Untuk sifat-sifat dari senyawa-senyawa tersebut, yaitu yang pertama ada alkaloid yang mana bersifat basa, yaitu mengandung nitrogen, kemudian memiliki rasa yang pahit, umumnya dia berbentuk kristal, larut dalam pelarut organik dan aktif secara biologis. Kemudian untuk glikosida itu umumnya larut dalam air, tidak bersifat basa, stabil dalam keadaan kering, dapat terhidrolisis menjadi glikon dan juga aglikon, memiliki aktivitas farmakologis. Sedangkan untuk saponin sendiri itu membentuk busa bila dikocok dengan air, memiliki rasa yang pahit, bersifat hemolitik, larut dalam air dan alkohol, dan memiliki aktivitas biologis. Untuk klasifikasinya, yang pertama alkaloid. Alkaloid sejati yaitu berasal dari asam amino dan mengandung nitrogen dalam cincin heterosikliknya. Kemudian yaitu ada protoalkaloid yang mana berasal dari asam amino tetapi nitrogen tidak berada dalam cincin. Kemudian ada pseudoalkaloid, ini tidak berasal dari asam amino namun mengandung atom nitrogen. Untuk glikosida itu ada glikosida jantung yang mana bekerja meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan digunakan dalam terapi gangguan jantung. Lalu ada glikosida flavonoid, itu berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan pelindung pembuluh darah. Lalu ada glikosida anthraquinone, yaitu memiliki efek laksatif dan sering dimanfaatkan sebagai pencahar. Lalu yang terakhir itu ada glikosida cyanogenik, itu bila terhidrolisis dapat melepaskan asam sianida sehingga bersifat toksik. Untuk saponin itu ada saponin steroid, itu memiliki aglikon berupa inti steroid dan umumnya ditemukan pada tumbuhan monokotil serta sering digunakan sebagai bahan baku hormon. Lalu ada saponin triterpenoid, itu memiliki aglikon berupa triterpen dan banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil serta memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antiinflamasi dan juga imunomodulator. Lalu untuk biosintesis dari senyawa-senyawa di atas, yaitu yang pertama ada alkaloid. Alkaloid ini umumnya dimulai dari asam amino seperti ornitin, lisin, tirosin, dan juga triptofan sebagai prekursor utama. Asam amino tersebut terlebih dahulu mengalami proses dekarboksilasi untuk membentuk amina. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi metilasi, oksidasi, reduksi, dan siklisasi. Rangkaian reaksi ini menghasilkan berbagai struktur alkaloid yang kompleks dan beragam, yang selanjutnya menentukan aktivitas biologisnya. Lalu untuk glikosida diawali dengan pembentukan aglikon melalui jalur metabolisme sekunder seperti jalur fenilpropanoid atau terpenoid. Aglikon yang terbentuk kemudian mengalami proses glikosida, yaitu pengikatan satu atau lebih gugus gula oleh enzim glikosil transferase, sehingga terbentuk senyawa glikosida yang stabil dan aktif secara biologisnya.
Untuk saponin itu berlangsung melalui jalur mevalonat, dimulai dari pembentukan unit isoprenanya yang kemudian mengalami kondensasi menjadi kerangka triterpenoid atau steroid. Kerangka tersebut selanjutnya mengalami proses glikosiasi, yaitu penambahan gugus gula, sehingga terbentuklah senyawa saponin dengan sifat berbusa dan aktivitas biologis yang khas. Dari senyawa-senyawa di atas tadi, yaitu ada alkaloid, glikosida, dan saponin, dapat diambil kesimpulan bahwa alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan memiliki peranan penting dalam bidang farmasi. Alkaloid bersifat basa dan aktif secara biologis. Glikosida tersusun atas glikon dan aglikon dengan beragam aktivitas farmakologis-nya, sedangkan saponin dikenal dengan sifat berbusa serta aktivitas biologinya. Ketiga senyawa tersebut memiliki sifat, klasifikasi, dan jalur biosintesis yang berbeda, namun semuanya berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan aktif obat dan juga produk kesehatan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.